Seperti tayangan yang di salah satu medsos itu saya lihat itu asli, real, itu gangguan dari makhluk astral. Oleh makhluk astral, bisa jadi ada oknum pemain atau manajemen yang meminta bantuan orang pintar untuk memenangkan pertandingan. Benarkah di masyarakat kita bertanding sepak bola dengan melibatkan kekuatan gaib adalah hal yang biasa terjadi? Untuk memenangkan satu pertandingan sepak bola ini, kadang-kadang ada tim yang menggunakan kekuatan-kekuatan astral untuk menjaga gawangnya supaya bola tidak masuk, ya kan? Atau ada yang mau menendang bola tapi tidak kena bola ditendang, itu seperti itu. Jadi ada yang seperti itu, memang sengaja. Namun di antara banyaknya komentar soal kiper gaib yang menjaga gawang tersebut, ada pula yang menganggap bola terpental itu logis lantaran sebelumnya bola yang ditendang menyentuh mistar gawang hingga saja tidak terlihat jelas karena tertutup oleh tubuh pemain. Sedang merintis usaha jualan kue pancong di sebuah warkop, pemuda ini pusing karena merasa diganggu oleh makhluk gaib. Sudah beberapa kali isi warung kopinya berantakan. Setiap ia akan memulai jualan, ia menemui pintu rolling yang rusak, kemudian meja dan kursi yang berantakan. Padahal malam sebelum mengunci warkop bisa dipastikan ditinggalkan rapi. Yang dirasa ganjil ialah meski pintu rusak dan keadaan dalam warkop berantakan, namun tidak ada barang berharga yang hilang seperti handphone dan alat elektronik lainnya. Bannernya jatuh sendiri, terus kursinya jatuh sendiri. Fenomena seperti ini mungkin sekali sangat terjadi. Jadi tidak semua makhluk astral bisa menggerakkan objek, bisa menggerakkan benda-benda. Artinya makhluk astral yang bisa menggerakkan benda ini memang makhluk astral yang sudah punya power kuat. Seperti tayangan yang di salah satu medsos itu saya lihat itu asli, real, itu gangguan dari makhluk astral. Demi mencari tahu siapa pelaku pengerusakan warkop, samping jual pun memasang kamera CCTV. Dan ternyata inilah makhluk-makhluk astral yang suka membuat berantakan isi warkop tersebut. Oh, jadi ini dia pelaku yang udah ngacak-ngacak warkop aku. Ternyata bukan manusia. Mungkin sebagian dari kalian ada yang bisa menjelaskan itu kenapa. Dan besoknya setelah sholat, aku sama tim ngadain doa bersama dan ngaji bersama, dengan harapan kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan itu lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan kejadian itu bakal datang lagi. Untuk sekarang kita hanya perlu memperkuat ibadah kita supaya nggak ada kejadian itu lagi. Jika gangguan pada warkop bisa diselesaikan dengan cara mengaji bersama, berbeda dengan kamar atap satu ini. Kamar yang ditiduri oleh seorang pemuda ini letaknya berada di loteng. Di kamar inilah setiap penghuninya tidur, ada saja benda-benda yang bergerak sendiri. Padahal demi ketentraman, pemilik rumah sudah melakukan pengajian sambil membakar dupa. Namun tetap saja keusilan dari makhluk astral masih terjadi di setiap malamnya. Kak, coba ngadain pengajian di rumah. Apakah masih tetap diganggu? Oke, this day in my life, jangan lupa datang. Assalamualaikum everyone. Nah, hari ini kebetulan pengajian di rumah aku, sekaligus dibarengin sama pembakaran dupa. Nah, pas pengajian udah beres, ini aku langsung ke kamar. Coba kalian perhatikan lingkaran merah ini. Apa itu? Mereka itu akan mengganggu apabila kenyamanan mereka ini terusik. Mungkin kita buat kebisingan di tempat itu, atau kita buat hal-hal yang kurang sopan di tempat itu, ya kan? Dengan sebab itu ada jin yang mungkin ingin mengganggu iman seorang, membuat orang takut. Sementara kita diperintahkan hanya untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada makhluk lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanya kita punya
punya adab. Masuk rumah itu ada adab. Pertama kita mengucapkan salam, kita mengucapkan ta'awudz, ya alhamdulillah, syaitanirrajim. Di dalam rumah, sebab di dalam rumah itu ada penghuni yaitu jin kafir. Dan jin kafir artinya ketika kita mengucapkan assalamualaikum dia akan kabur meninggalkan rumah kita.